Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, yang memberikan kami kesehatan hingga pada hari yang baru ini. Kami bersyukur Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah sedia mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Mazmur pasal 6 ayat 9. Mazmur pasal 6 ayat 9. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Dalam bahasa Batak, Pasurut masyanau sudehamu akan namangulahon nasuuhum, ainu ngaditangin Jehovah suarani anggukon. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan yang dibaca oleh Naomi Simanjuntak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menangis adalah bentuk ekspresi atas perasaan seseorang, atas pergumulan yang dihadapinya. Demikianlah pemazmur Daud yang menangis dan berdoa kepada Tuhan atas pergumulan yang dihadapi Daud. Musuh-musuhnya menginginkan kematian Daud. Namun, pemazmur Daud memohon pertolongan Tuhan di dalam doanya. Sekalipun Daud telah memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doanya, pergumulannya itu tidaklah lenyap. Daud yakin percaya kepada Tuhan, musuh-musuhnya akan mundur dari hadapannya, dan musuh-musuhnya akan mendapat malu. Dengan yakin dalam nats ini, pemazmur Daud mengatakan kepada musuh-musuhnya, menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Dengan yakin pemazmur memerintahkan musuh-musuhnya menjauh dan mundur. Karena Daud percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mendengar Daud dalam setiap tangisan di dalam doanya. Tuhan menerima doa-doanya. Daud diubah menjadi orang yang sungguh kuat. Air mata, tangisan, simbol kelemahan diubah menjadi kekuatan dan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak tinggal diam atas pergumulan yang datang kepada kita. Sekalipun ada musuh-musuh yang hendak melakukan kejahatan kepada kita, maka berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan seruan kita minta tolong. Tuhan akan mengubah tangisan kita menjadi kekuatan. Saudara-saudara, apakah kita sedang mengalami pergumulan? Apakah itu pergumulan karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh? Apakah itu pergumulan karena kesulitan ekonomi? Apakah itu pergumulan karena anak-anak? Dan pergumulan lain sebagainya? Kini firman Tuhan mengajak kita. Hendaklah kita mengatakan, Tuhan, luputkanlah aku, selamatkanlah aku. Mintalah pertolongan dari Tuhan. AHP namasa dingolumon, Tuhan
menjaga ho. Holong nado mangundihon ho, Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho. Las peroham marsak peho. Sai diurubi ho, Tuhan menjaga ho. Saudara-saudara, apapun situasi yang kita alami, hendaklah kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Allah. Tuhan mendengarkan seruan-seruan doa kita, bahkan ketika kita menangis, menyampaikan seruan doa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dan menolong kita tepat pada waktunya. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, yang memberkati kami dari waktu ke waktu, bahkan yang meluputkan kami dari segala musuh-musuh yang melakukan kejahatan kepada kami, bahkan yang menolong kami di setiap pergumulan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan sungguh panjang untuk menolong dan menyelamatkan kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa Tuhan senantiasa menolong dan membantu kami. Bapa di surga, berkatilah jemaat-jemaat Tuhan hari ini dalam melakukan aktivitas pekerjaan tangan mereka dalam tuntunan tangan Tuhan. Biarlah tangan-tangan umat Tuhan yang bekerja Engkau berkati, sehingga menghasilkan buah yang manis dapat mereka pakai untuk kehidupan sehari-hari. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkan mereka, bahkan memberikan kesembuhan yang sempurna. Berkati ya Tuhan anak-anak kami yang bersekolah, bahkan dari rumah mereka masing-masing. Engkau memberikan hikmat bijaksana, sehingga mereka dengan tekun mengikuti pelajaran dari rumah. Dan tolonglah setiap guru-guru yang mengajar, tenaga pendidik yang mengajar anak-anak kami dari sekolah, bahkan dari rumah mereka. Bapa di surga, berkati juga saudara-saudara kami yang mengingat hari kelahirannya. Jika Engkau memberikan umur yang panjang, Engkau jugalah yang memberikan kesehatan. Dan akhirnya hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat melakukan aktivitas hari ini dengan mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Allah memberkati kita. Horas.